5, 4, 3, 2, 1, tutup pintunya. Pak Kris, wah akhirnya kita kedatangan satu legend. Bertahun-tahun saya nonton videonya nggak pernah bosan ya. Filmnya di mana-mana jadi pembicaraan trending gitu ya. Kedatangan Chris Gardner, Christopher Gardner. Selamat pagi. Oh, hampir sama kayak di Indonesia Pak. Di negara saya, setiap kali ada yang orang yang nyebut pagi, saya otomatis menjerit pagi. Wah, Gitu. Motivasi semangat. mantap sekali. Sama seperti yang di Indonesia tuh Harus. gitu Pak ya. Harus. Wah, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Idola saya nih teman-teman ya. Nah, kita udah mungkin fasih sama semua film yang ada Pak Krisnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Pursuit of Happiness. Terima kasih. Yang kali itu dibintangi oleh Will Smith ya Pak ya? Enggak, saya sendiri. Oh sendiri. Oh iya. Oke. Nah, kalau tahu tentang kehidupannya Pak Chris Gardner ini, sekarang ini udah kayaknya nggak sibuk kerja lagi. Sibuk apa sekarang Pak Chris? Jadi begini, dari dulu saya bercita-cita itu ingin menjadi filantropis. Gitu ya. Dermawan Pak ya? Ingin jadi filantropis biar bisa bernilai kepada orang banyak, begitu ya. Jadi saat ini saya fokus kepada pembangunan rumah murah, tapi bukan yang 0% ya, bukan gimana gitu, ya bukan. Jadi pembangunan rumah murah buat kalayak yang supaya bisa membelinya. Oh oke. Mirip yang di sini tapi kita nggak mau bahas itu lah ya. Ya, baik. Oke, wah. Jadi teman-teman kalau kita lihat ini ternyata Pak Gardner Chris lah ya, kita panggilnya Pak Chris ini. Saya kalau di sana dipanggil Mas Chris. Mas Chris, oke, biar lebih akrab. Biar lebih akrab. Mas Chris ini sangat dermawan, banyak sekali uluran tangan yang sudah dirasakan oleh rekan-rekan di Amerika Pak ya. Ya. Nah, ini Mas Chris ini tentunya sampai di titik ini banyak sekali perjalanannya. Ya. Nah, tapi yang saya tonton di film ini kayaknya sama yang sekarang kok tampilannya beda ya Mas Chris ya? Ya, maklum Mas, lagi pandemi ya Mas. Jadi saya gimana ya, di rumah terus, makan terus gitu kan. Rambut nggak pernah potong rambut gitu ya. Takut cukur ya? Takut bisa nanti bisa kena COVID-19. Oh, iya. Jadi ya beginilah tampilan saya. Agak putihan. Ya betul. Di rumah juga, Ya, tapi lebar. Betul. Oke. Nah, Mas Chris kembali lagi untuk sampai di titik menjadi seorang filantropis. Ya. Tentunya ada berbagai halang rintang sejarah perjalanan yang dilalui selama ini. Betul. Dan kalau saya tidak pernah henti-hentinya kagum sama film di Pursuit of Happiness itu. Itu real ya Mas ya? Itu real, itu kehidupan saya real. Nah, kalau boleh tahu Mas, sampai di titik ini, kiat sukses paling bisa di-share ke teman-teman ini apa gitu Mas? Oh, kalau kiat sukses sebenarnya gampang Mas. Jadi yang pertama itu saya menetapkan tujuan. Tujuan saya itu mau kemana gitu. Dimana tujuan itu saya harus selalu smart. Smart ini bukan orang di negara saya mengatakan artinya pintar ya, bukan. Smart itu singkatan dari tujuan tersebut harus spesifik. Oke. Yang kedua adalah measurable. Jadi harus bisa dihitung, dilihat sampai di mana. Diukur. Yang ketiga adalah tadi SMA, attainable. Nah, jadi tujuan tersebut harus bisa seperti, saya lupa sampai ini. Oh iya. Harus bisa dicapai. Oke. Gitu. Jadi kalau yang mimpi-mimpi aja lupakan. Yang angan-angan atau kabur-kabur lupakan. Gitu ya. SMA R. Nah, R ini harus relevan. Jadi tujuan itu harus relevan gitu ya dengan apa yang kita kerjain. Jadi kalau kita kerjain A tapi kita berharap jadinya B, ya nggak mungkin. Oke. Gitu ya. Dan yang terakhir, tujuan itu harus ada batas waktunya, Mas. Kalau timeline. Oke. Kalau saya nggak ada batas waktu, ya kapan dicapainya tujuannya? Oke. Nah, itu tujuan saya tetapkan, terus saya akan kejar. Saya kejar terus-terusan dengan suatu committed action. Nah, setelah target jelas, ditambah dengan action yang komit gitu ya? Action harus ada committednya. Jangan action toh. Gak gampang Mas itu. Banyak godaannya, gitu kan? Soalnya di film
Ya kayak di film itu, Wah. saya harus lari-lari, saya dapat kecopetan, saya harus bersaing dengan kompetitor, saya harus, bahkan saya saat itu adalah kehilangan seorang istri di situ di film itu. Jadi memang cobaan dan godaan itu akan banyak mengganggu pada saat kita melakukan action untuk mencapai tujuan. Oke. Pasti banyak. Tapi akhirnya bisa kan Mas? Bisa. Kenapa? Karena menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, adalah orang-orang yang memiliki value itu yang bisa sampai seperti itu. Begitu. Itu yang membedakan akhirnya kualitas tujuannya Mas Kris sampai saat ini gitu. Sampai saat ini. Jadi sebenarnya kalau kita runtut-runtut, tujuan kita udah buat, action committed udah buat, yang menentukan juga adalah value dari orang tersebut. Gitu loh. Menarik sekali kalau misalnya kita bayangkan mungkin tujuannya satu orang sama satu orang yang lain hampir sama. Tapi kalau melihat pencapaiannya Mas Kris, waduh, itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Kaget saya. Waduh. Terus, Kalau boleh nih, apa titik balik yang akhirnya Mas Kris canangkan jadi apa katanya turning point-nya Mas Kris sehingga akhirnya target itu Mas Kris buat lalu bisa dijabarkan tadi itu apa SMART itu betul. Gimana? Jadi turning point-nya itu adalah pada saat saya melihat ada satu orang menyetir mobil Ferrari. Oh, sama kayak di film itu. Kayak di film itu benar. Ya. Jadi S-nya spesifiknya apa? Saya mau menjadi financial freedom. Hanya orang-orang yang punya financial freedom yang bisa membeli mobil Ferrari. Betul. Ya kan? Betul. M, measurable, ya mobil Ferrari. Oke. Ya kan? Orang punya financial freedom punya mobil Ferrari. Gitu kan? A, attainable, bisa dicapai kok. Ada buktinya. Bahwa orang lain bisa, maksud kita nggak bisa. Banyak yang kerja dengan posisi yang sama bisa dapat Ferrari. Bisa dapat, gitu kan? Berarti bisa dicapai. Berarti nggak ngawang-ngawang, nggak mimpi, gitu kan? Yang keempat, R, relevan. Lah, untuk mendapatkan mobil Ferrari, saya harus bekerja sebagai broker insurance, broker asuransi. Broker saham, maklum udah tua. Broker saham. Kirain banyak produknya jadi lupa. Lupa. Broker saham relevan. Betul. Broker saham penghasilannya besar. Ya. Jadi dia kan relevan, gitu bisa mendapatkan mobil Ferrari. Betul. Jangan kita mau kerjaan kita lemes-lemes, tapi kita mendapatkan mobil Ferrari. Nggak mungkin, nggak relevan. Dan saya menetapkan waktu 6 bulan saya harus jadi broker saham, gitu. Kalau nggak, mati saya. Jadi ada timeline jelas, gitu loh. Oke. 6 bulan tuh kalau di film tuh ikut internship tuh Pak. Internship itu kuncinya. Kalau nggak lolos, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Jadi saya harus habis-habisan. Saya harus committed action. Nah, kalau melihat action yang dilakukan sama Mas Kris ini kan kita lihat di filmnya luar biasa gitu ya. Tentunya tadi satu kata yang menurut saya perlu digarisbawahi yang membuat kualitasnya Mas Kris ini berbeda adalah value. Betul. Value ini, tapi mungkin value Mas Kris ini mungkin apa yang bisa ditularkan ke teman-teman sehingga nanti rekan-rekan di Indonesia ini mungkin bisa nyontek nih Mas Kris. Oh, bukan nyontek. Justru saya mencontek perusahaan yang ada di Indonesia. Loh. Gitu. Fakta baru nih. Fakta baru. Jadi perusahaan yang ada di Indonesia tuh, yang namanya TRGI punya value yang luar biasa. TRGI. Yang terkenal itu. Wah, Sampai di Amerika. Wah, Keren. value-nya adalah belief. Wah, saya mana ingin tahu nih apa nih? Belief yang pertama adalah business growth. Oke. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa suatu bisnis itu bisa dijalankan dan bisa berkembang. Jadi kita ada keyakinan di kita, gitu ya. Yang kedua adalah excellent services. Jadi kita harus memberikan service yang terbaik bukan hanya buat customer kita, tapi proses setelah kita juga. Nah, terbukti toh, saya memberikan kepada customer pergi bareng-bareng rugby, itu kan lagi itu di film ada. Football. Football. Jadi
excellent services tuh sampai ke customer, sampai harus hafal ulang tahunnya kapan, Betul. segala macam, dia hobinya apa, Makanya senang sama Mas Kris. makanya senang. Nah itu di TRG itu dijalankan itu, Wah, keren. ya. Jadi udah B, udah E, terus habis itu L, learning and growth. Jadi jangan puas belajar. Nah makanya selama 6 bulan tuh saya baca buku segini-segini, Mas. Tadinya nggak tahu apa-apa tentang saham, 6 bulan harus belajar. Harus belajar tentang saham. Nah di perusahaan TRG itu yang saya pelajari, gitu ya. Saya pernah baca-baca tentang perusahaan tersebut. Nah itu karyawannya senang, harus learning and growth, gitu loh. Suka mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri. Jadi itu harus ada kuncinya, harus dikembangkan, gitu ya. Jadi value itu penting. Oke. Habis B, E, L, I, impactful. Nah kalau impactful, kalau nggak ada impactnya buat apa? Jadi kita harus di value kita harus kita bernilai, berkontribusi terhadap sesuatu. Jangan kita diam-diam aja. Orang lain bekerja sampai mati, kita diam-diam aja, nggak bisa itu. Nah itulah, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Terus abis itu E itu adalah, sorry saya lupa lagi Apa Mas Kris? energetic team leader, team member, Teamwork. teamwork lah. Iya. Oke. Wah, teamwork saya yang paling hebat itu adalah anak saya. Oh, iya. Dia mengerti kapan saya harus bekerja, dia tinggal di tempat penitipan. Ya. Gitu loh. Nah itu teamwork. Kalau di dalam hubungan keluarga, tapi di kerjaan juga harus ada teamworknya. Jadi mininya tuh sama anak, tapi kalau misalnya dibawa ke pekerjaan ya sama tim-tim di kantor ya. Iya. Oke. Jadi believe, B E L I E lagi. E, sekarang yang terakhir adalah F, ya, adalah focus to technological or digital agility. Oke. Wah, itu kita harus karena technological ataupun digital itu bergerak terus, Mas. Jadi kita memang harus siap dengan perubahan-perubahan. Betul. Pada zaman saya nggak itu. Bukan technological atau digital, tapi tetap harus siap saya dengan perubahan. Contohnya, saya dari jualan retailer. Betul toh? Alat kesehatan. Alat kesehatan. Oke. Saya harus bisa segera berubah menjadi broker saham. Itu berat ya. Nah, itu kan berubah tuh. Jadi, kalau kita mau maju, kita harus believe. Itu value yang paling tepat. Mantap sekali. Saya jadi emes dan pengen tahu TRG ini sebagai salah satu kita bilang apa? Contoh yang dilihat sama Mas Kris nih ya. Nanti mungkin saya buka-buka websitenya nih. Baik. Pengen tahu lebih dalam mengenai TRG ini. Tapi ini sepertinya satu value yang seharusnya memang dimiliki semua orang ya sebetulnya ya untuk mencapai kualitas terbaik di hidupnya dia gitu. Nah, tentunya nggak semudah itu juga sebenarnya Mas ya. Mungkin tadi kalau bilangnya ada banyak cobaan selama hidup yang mungkin dalam perjalanannya Mas Kris gitu ya Mas. Kira-kira seberapa mengganggu itu Mas? Wah, mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Saya dikumpulin 20 orang buat bersaing yang diambil satu. Waduh. Jadi broker saham. Dibayar nggak tuh Mas? Nggak dibayar lagi. Kita nggak naik gaji aja kadang ngomel kok. Iya benar. Betul dong? Benar. Ini saya nggak dibayar. Tapi demi tercapai tujuan, begitu tujuan tercapai, wah itu duit ngalir. Ada yang disacrifice dulu ya? Ada yang kita sacrifice. Ada yang merasa pekerjaannya paling bagus. Bisa juga. Gitu. Karena yang terpenting itu adalah bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Betul. Itu yang paling penting. Kerjakan dulu yang versi terbaiknya, baru mungkin nanti rewardnya akan datang, Pak, ya. Jadi gangguan itu banyak. Kompetitor, gitu ya, yang 20-19 tadi. Betul. Terus yang kedua, gangguan dari diri kita sendiri. Seperti tadi, marah, gitu kan. Oh, tentu di film banyak sekali kejadian yang buat Mas Kris marah ya. Iya. Frustrasi. Mungkin dari, di pengalaman saya frustrasi terus, malah. Utang, gitu kan. Terus saya harus nggak punya rumah diambil. Betul. Terus tabungan diambil, frustrasi dong saya. Dia bersama dinas pajak tuh ya, Pak. Dinas pajak, makanya. Jadi kalau kita
approach ke customer terus kita nggak bisa ketemu customer, frustrasi. Wah, cemen. Baru gitu doang. Cemen, bahasa di tempat saya itu namanya cemen. Iya. Gitu ya. Frustrasi. Terus abis itu juga pengaruh-pengaruh dari luar yang lain. Itu bisa menghambat committed action kita. Jadi kuncinya supaya committed action itu tetap berlangsung, kita harus punya value. Yang bilikan itu loh. Benar itu. Berarti kalau saya boleh bayangkan nih, tetapin tujuannya dulu. Tetapin tujuan. Setelah itu action yang dibarengi dengan committed gitu ya. Committed. Ada value, tapi memang kita nggak tutup mata banyak gangguan selama menjalankan. Tidak, ya pasti banyak gangguan. Pasti banyak gangguan. Tapi dengan committed dan value itu yang akhirnya dan strategi jangan lupa. oh strategi. Gimana tuh Mas Kris? Kalau strategi itu memang kita harus melihat market ya. Harus lihat market kita gimana, kemampuan kita gimana, dan lain-lain. Tapi saya mau menyingkirkan faktor itu dulu. Karena masih strategi itu beda-beda. Betul. Jadi saya mau fokus kepada belief, value kita. Kita harus punya value. Jangan jadi manusia nggak punya value. Ikut kanan, ikut kiri, orang ngomong ini ikut, kalau itu nggak bisa begitu. Betul. Ini nih, yang saya kagumi dari Mas Kris sampai titik hari ini, kalau nonton filmnya nggak pernah bosan sekalipun. Di review banyak pemerhati film, pasti selalu nilainya bagus semua. Mungkin untuk menutup nih Mas Kris, kira-kira teman-teman di Indonesia nih perlu dapat pesan apa dari Mas Kris supaya tergerak, termotivasi, ingin mencontoh? Yang pasti pesannya tuh bukan pesan bakso ya di sini. Ya. Betul. Jadi yang pesan pertama adalah, khususnya dalam kondisi lagi cukup challenging saat ini, never give up. Ya, itu harus. Yang kedua, dalam melaksanakan semua rencana harus ada tujuannya apa. Yang smart tadi. Ya, jangan lupa. Kita tetapkan tujuan smartnya di mana. Lalu kita harus commit action. Bukan hanya action doang ya. Committed action. Gitu. Actionnya harus commit walaupun banyak gangguan. Gitu ya. Nah, committed action ini harus bisa dicapai dengan apa? Dengan value yang ada di kita masing-masing. Nah, yang contohnya yang tadi itu loh. Yang dimana kita harus berkembang terus. Ya kita harus harus agile dan lain-lain yang pilih tadi. Ya. Itu. Super sekali, Mas Kris. Kita harapannya punya satu best practice dan juga satu contoh yang nanti mungkin teman-teman di Indonesia, semua perusahaan yang nonton podcast ini punya satu motivasi yang akhirnya menggelora ingin mencontoh seperti Mas Kris supaya bisa menjadi filantropis dan mungkin capai satu tujuan yang sama seperti Mas Kris, financial freedom. Financial freedom. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih ke podcast kita. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.